Hari ini 9 Desember 2024. Tepat 1 tahun yang lalu, almarhum Bapak menyelesaikan tugasnya sebagai hamba Allah. Pada 9 Desember 2023, di ruang ICU RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Masih terbayang dalam ingatanku. 2 minggu yang menyakitkan itu dirasakan oleh Bapak dan seluruh anggota keluarga. Mulai dari masuk IGD Rumah Sakit Primaya Hospital di Bekasi Utara kelas C, 2 hari kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit kelas B di RS Hermina Kemayoran, Jakarta, dan terakhir kelas A di Rumah Sakit Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Semuanya terjadi karena keterangan rumah sakit tidak memiliki alat untuk menangani atau mengecek secara lengkap penyakit Bapak sebelum terdeteksi luka lambung. Ketika masih di IGD, masih kuingat upaya suster dan perawat laki-laki untuk memasukkan selang NGT yang mengakibatkan Bapak mengeluarkan muntah berwarna merah ati. Terlihat olehku lumayan banyak seperti daging halus karena perawat laki-laki itu kurang tepat memasukkan selang dari hidung. Sehingga bukannya masuk ke kerongkongan, tapi justru keluar dari mulut berbarengan dengan muntah itu. Sambil setengah berteriak, aku mengucapkan, Allahu Akbar, la ilaha illallah, astaghfirullahaladzim. Tak sanggup ku menyaksikannya, kualihkan pandanganku dari melihat mulut Bapak kala itu ke atas pelafon rumah sakit, sambil kupijat kedua kaki Bapak yang memucat dan sangat dingin kurasakan. Aku juga bersolawat agar tetap tenang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berulang kali kuucapkan selama proses pemasangan selang NGT itu dilakukan untuk kedua kalinya. Tangan perawat bergetar mendengar aku bersolawat dengan suara yang agak keras untuk menutupi ketakutan dan kekhawatiranku saat itu. Bapak cuma bisa pasrah. Ia mengikuti tahapan demi tahapan yang dilakukan tim medis. Sebagai anak, siapa yang sanggup melihat ayahnya tersiksa seperti itu? Semua anak di dunia ini pasti menangis dan menjerit. Tapi saat itu ku tahan dengan bersabar meski badan sedikit lemas menyaksikannya. 5 menit berlalu. Akhirnya dokter umum pun datang. Perawat yang bertugas tidak berani melanjutkan percobaan memasukkan selang NGT untuk ketiga kalinya. Bisa jadi ia khawatir aku akan berteriak jika ia memaksa selang itu masuk ke tubuh Bapak dengan cara yang salah. Sementara wajah Bapak sudah terlihat sangat lemas, tak berdaya kesakitan. Masya Allah, dengan pertolongan Allah, mudahnya dokter muda itu memasukkan selang NGT yang diganti baru. Karena yang sebelumnya berlumur darah berwarna marun. Bapakku tidak muntah, ia tenang meski ku tahu pasti ia merasakan sakit juga. Setelah pemasangan selang NGT selesai, dokter memberikan semangat kepada bapakku dan memintanya untuk beristirahat dulu. 2 jam berlalu, sholat zuhur selesai ku kerjakan. Kutanya bapakku, apakah ia masih ingat ketika selang NGT tidak berhasil dimasukkan ke dalam kerongkongannya. Bapak, tadi muntah apa? Ia menjawab seperti muntah air. Aku menahan isak tangis. Ia tidak tahu, yang ia keluarkan tadi adalah sekumpulan daging-daging kecil berwarna merah ati yang kulihat keluar dari mulutnya. Bahkan ketika Bapak dipasangkan alat rekam jantung, daging muntahannya itu masih tersisa di atas kasur. Karena suster tidak membersihkannya dengan sempurna. Membuat aku semakin yakin bahwa yang dimuntahkannya bukan air, melainkan daging berdarah yang ada di tubuhnya. Aku berusaha tenang dan fokus pada proses pengobatan yang dilakukan tim medis. Setelah bermalam di IGD kelas C, keesokan harinya dipindahkan ke kelas B. Ini kali pertama Bapak dibawa ambulans. Selama perjalanan, terlihat ia ketakutan, tapi tak diungkapkan. Aku berusaha menghiburnya, layaknya kakak kepada adiknya yang mengatakan, Yeay, Bapak jalan-jalan, seperti pejabat, semua orang minggir. Mobil Bapak dikasih jalan duluan. Badannya gak mau diam berbaring di kasur. Setengah bangun, ia memaksa untuk melihat ke belakang kaca mobil yang kami naiki.
lalu memperhatikan kemana arah kami berjalan. Berulang kali juga aku minta bapak berbaring saja, nanti pusing. Kondisinya saat itu menggunakan NGT, infus di tangan, dan kabel yang banyak untuk rekam jantung. Kurasa kalau orang sensitif udah nangis gak karuan. Aku tahu sekarang kenapa Allah pilih aku saat itu mendampingi Bapak. Karena Allah tahu aku kuat. Aku bisa dengan pertolongan Allah melalui ini sampai selesai. Alhamdulillahirabbil alamin.